Profesi advokat tidak hanya bertanggung jawab membela klien. Ia juga memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar kepada hukum yang harus ditegakkan, kepada masyarakat yang harus dilindungi, kepada negara yang harus dijaga integritasnya, dan kepada Tuhan yang menyaksikan setiap pilihan moral yang diambil. Ketika seorang advokat diminta menutupi atau membenarkan dugaan tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan pencucian uang, saat itulah integritasnya sedang diuji. Advokat yang berintegritas tidak mengikuti keinginan klien, tapi mengikuti suara keadilan. Sebab profesi ini bukan sekedar pekerjaan, ini adalah amanah. Advokat Ra selama 2 tahun menjadi penasehat hukum PT Nawa Global, perusahaan ekspor-impor. Dalam audit kepatuhan yang dilakukan untuk kebutuhan merger, Ra menemukan indikasi transaksi mencurigakan ke luar negeri tanpa dokumen pendukung. Sepertinya saya harus lapor satu temuan yang cukup mencurigakan, Pak. Jadi saat saya melakukan penelusuran transaksi, saya menemukan ada 8 outward remittance dari sebuah rekening dari Kepulauan Karibia, Pak. Delapan transaksi ke Karibia. Dasarnya apa? Ada invoice, kontrak, dokumen pengapalan. Tidak ada, Pak. Tidak ada invoice, tidak ada kontrak, dan tidak ada bill of lading juga. Semua transfer dilakukan dalam kurun waktu 4 minggu. Dan semuanya masuk kategori high risk jurisdiction. Polanya juga sama, nominalnya besar, tujuannya sama, tapi tanpa dokumentasi pendukungnya, Pak. Jumlahnya berapa? Totalnya ada 6,2 juta dolar, Pak. 6,2 juta. Ini bukan transaksi kecil, Tan. Ini serius. Polanya sudah masuk red flag money laundering. Tanpa dokumen pendukung, tanpa justifikasi bisnis, ini bisa jadi layering. Kita tidak bisa anggap enteng-enteng. Saya curiga juga begitu, Pak. Ini bisa jadi bagian dari skema yang lebih besar. Kita harus cek ke pihak bank. Minta transaksi detail lengkap, source of fund dan beneficial owner dari rekening tujuan. Jangan tunggu besok, kita lakukan hari ini. Siapa? Advokat Ra akhirnya memutuskan untuk bertemu Pak Jeffrey untuk meninjau file yang ia dan rekannya temukan tadi. Ra memasuki ruangan dengan wajah tegang. Ia duduk di sebelah Pak Jeffrey, seorang AML spesialis senior. Di sana sudah tertata beberapa file transaksi yang sebelumnya Ra lihat untuk ditinjau bersama. Oke, gimana nih Para? Kenapa ke kantor saya hari ini? Apa yang mau dibicarakan nih? Gini Pak, jadinya. Apa ini? Pak Jeffrey melihat file yang diberikan oleh Para, menampilkan daftar 8 outward remittance yang ia telusuri sebelumnya. Ra mengangguk ke arah Pak Jeffrey memberikan isyarat bahwa memang ada kejanggalan di file ini. Jadi gini Ra, outward dalam negara itu berisiko sangat tinggi tanpa underlying dokumen, termasuk itu red flag hitungannya. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai anti money laundering. Jadi jika perusahaan Bapak tidak bisa membuktikan hukumnya, ini tuh bisa dikategorikan sebagai layering. Oke, jadi saran saya begini Para. Menurut saya mungkin nextnya harus lebih berhati-hati lah. Kasus seperti ini tuh sering banget terjadi soalnya. Lebih dalam lah daripada yang kita lihat di permukaan. Soalnya kasus-kasus kayak gini tuh bisa sangat tricky, sangat menjebak lah. Jadi mungkin lain kali Para itu harus lebih berhati-hati ya. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Iya, Jeffrey. sama-sama Pak. Ya, makasih ya Pak ya. Iya. Hati-hati di jalan. Terima kasih, Pak. Iya. Setelah mengatur jadwal pertemuan, Pak Ra mendatangi sebuah ruangan. Di dalamnya ada Pak Dimas selaku Direktur Utama PT Nawa Global.
Ia sudah menunggu dengan ekspresi gelisah bercampur kesal. Lalu, ia menyapa Pak Ra dengan raut wajah panik, bertanda bahwa ia tidak sabar. Pak Ra lalu duduk di sebelahnya, membuka topik dengan obrolan santai agar suasana di ruangan itu tidak begitu tegang. Perasaan Pak Ra saat itu juga campur aduk. Ia berusaha berkepala dingin agar dapat menyampaikan poin yang ia ingin sampaikan dengan jelas dan tenang. Pak, saya dengar Anda sedang review transaksi kami. Saya minta dibuatkan LO dong Pak, untuk menyatakan transaksi kita itu normal untuk ekspor impor. Pak, saya butuh penjelasan. Tidak ada file atau folder yang mendukung dokumen ini. Satupun tidak ada. Itu bisnis. Di lapangan, nggak semuanya itu formal. Yang penting perusahaannya aman. Tugas Bapak hanya mengamankan saya. Saya sudah membayar Bapak yang mahal. Pak, tidak bisa semena-mena seperti ini. Semua itu ada di undang-undang. Bapak tidak bisa melakukan transaksi ilegal ini. Emang ada buktinya? Transaksi itu legal. Belum ada kan? Nah, Bapak gimana nih ke depannya? Khusus transaksi lintas negara ini ada aturan anti money laundering. Jika saya menyatakan transaksi ini normal, sama aja dong manipulasi kebenaran. Kami klien Bapak, kami bayar mahal. Tugas Bapak mengamankan kami. Cukup tulis transaksi lazim dalam praktik bisnis. Bapak tidak bisa seperti ini. Saya punya integritas, Pak. Saya punya harga diri. Saya punya nama yang harus dijaga. Kenapa Bapak seperti ini? Saya kan juga tidak tahu kalau misalnya transaksi Bapak itu legal apa ilegal. Pak, saya ini klien Bapak. Saya sudah bayar mahal kepada Bapak. Tugas Bapak cuma perlu mengamankan saya. Cukup tulis transaksi lazim. Pak, saya merasa dirugikan di sini. Saya tidak merasa nyaman bekerja sama dengan Bapak. Saya tidak puas. Saya merasa rugi bekerja sama dengan Bapak. Keduanya pun terdiam, suasananya juga ikut menegang. Pak Ra merasakan tekanan luar biasa antara integritas profesional dan tuntutan dari klien. Pak Dimas tampak menahan emosi, merasa kekuasaannya ditantang. Karena saya punya integritas, Pak. Saya tidak bisa melakukan transaksi yang mungkin saya tidak tahu ini ilegal apa legal. Sekali lagi maaf banget, Pak. Pak Dimas memahami bahwa tanpa LO, ia tidak bisa menutupi resiko besar yang sedang mengintai perusahaannya. Jika aku mengerti klien, aku menjadi bagian dari rincian uang. Jika aku menolak, klien bisa pergi. Tapi, aku bertanggung jawab bukan hanya pada klien. Aku bertanggung jawab pada negara, masyarakat, dan Tuhan. Pak Ra sangat gelisah dan bimbang. Di satu sisi, ada tekanan klien dan resiko kehilangan fee besar. Tapi, di sisi lain, ada kewajiban profesi hukum yang mengikat kejujuran, kehormatan, dan kepatuhan pada hukum nasional maupun internasional. Ada masalah apa, Pak? Kok kayak pusing banget? Pak Ra akhirnya berani menceritakan soal peristiwa yang sedang dialaminya dan menjelaskan kebimbangannya kepada partner senior, advokat Mira, mentor etik dan pengawas internal firma dengan berharap mendapatkan input atau masukan yang lebih baik soal kebimbangannya dan untuk memantapkan pilihannya. Ia juga berharap mendapatkan jawaban dari kebimbangannya dan bisa tegas dalam menjalankan profesinya sebagai advokat. Pak, dengerin baik-baik ya. Kode etik advokat Indonesia ngelarang advokat untuk ngelakuin tindak pidana, apalagi sampai ngelakuin atau ngehalalin money laundering. Terus, di pasal 3 KEAI, advokat wajib menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan moralitas. Artinya, kamu tidak hanya melayani klien, tapi melayani keadilan. Tapi mereka klien besar firma ini. Dan kamu tuh lebih besar dari klien itu. Kita bukan penulis yang membuktikan kejahatan, tapi kita adalah penjaga moral hukum. Kayak kita bertanggung jawab untuk hukum, masyarakat, negara, etika profesi, dan Tuhan. Kamu harus nolak kalau perlu cut off hubungan profesional sama dia.
Oh iya, bener juga ya. Pak, saya mau putus kontak sama Bapak. Saya ngerasa saya tidak bisa kerjasama dengan Bapak. Sekali lagi maaf ya Pak. Jadi kamu pilih lawan klien kamu? Tadi Mas, saya sudah mempertimbangkan. Saya tidak bisa membuat RO ini menyatakan transaksi ini normal. Tidak Pak, saya tidak mau melawan hukum. Pecat firmannya. Jawab Bapak, saya tidak akan ikut campur dalam transaksi ilegal. Ya kok keras kepala. Tapi dia benar. Kita harus bersihkan transaksi kamu. Kejujuran Pak Ra mengguncang manajemen. Penolakannya memaksa perusahaan bercermin dan menyadari bahwa kepatuhan bukan pilihan, tapi keharusan. Pak, jadi gimana? Bapak jadi ambil tawaran klien itu? Tidak, karena saya merasa transaksi ini ilegal. Jadi kita kan punya integritas yang harus dijaga, etika. Menurut saya itu kenapa saya berhenti kerja dengan kalian itu. Iya sih, kerja sama klien itu risky banget kan. Itu bisa jadi kayak mengambil aktivitas kita, terus mereka juga nunggu, kita juga nggak tahu mereka mau berapa salah. Maksudnya berapa banyak bayaran yang mereka bayar pun tuh kayak nggak bisa ngebeli harga yang kita gitu loh. Jadi kayak menurut saya Bapak harus lebih hati-hati sih Pak sama kasus-kasus kayak gitu. Maksud saya jangan asal mau, karena kita nggak tahu mereka rekannya gimana dan itu bakal bermasalah dengan hukum juga. Terus kita bakal jadi juga di mata masyarakat. Kita harus dipegang hukum yang adil, beretika pada Tuhan, pada masyarakat, pada hukum. Kita harus adil, kita harus kayak lebih mementingkan kepentingan hukum dibanding kepentingan pribadi kita. Karena kalau misalnya kita terus bisa mementingkan kepentingan pribadi, itu nggak bakal bisa Kak. Kita bakal tergiur sama hal yang termahal, kita bakalan kayak haus akan uang, berapapun kalian yang dibayar itu kita bakal terima. Karena ya itu namanya orang yang nggak berintegritas. Jadi saya berharap Bapak kedepannya lebih berhati-hati sih Pak dalam dapat kasus dan lebih berintegritas ke depannya. Benar sih Bu, menurut saya juga kita punya integritas yang dijaga, menjaga kepercayaan masyarakat, dan kita juga fungsinya sebagai penegak hukum ya, penegak moral hukum, dan saya setuju banget dengan Ibu. Mungkin kedepannya kita harus berhati-hati ya dengan orang kayak begini, walaupun dibayar mahal, karena kita juga dengan bayar mahal itu kita tidak bisa membawa integritas kita. Iya, saya setuju banget sih. Terus juga kan etika hukum kan berasal dari moral gitu kan, berasal dari hati nurani. Jadi kita harus mempertahankan nurani kita sih Pak, harus memperkuat akal sehat kita biar kita nggak mudah terkecoh sama hal-hal kayak gitu. Karena itu berbahaya banget, hal-hal kayak gitu tuh bisa mengurangi integritas kita, terus bikin kita paling percaya juga sama masyarakat, terus bikin kita juga jadi kayak kelihatan bisa dibeli dengan uang. Padahal harusnya hukum itu nggak bisa dibeli sama uang Pak. Makanya kita harus lebih menegakkan moral kita, lebih menegakkan iman kita untuk gak terkecoh sama hal-hal kayak gitu. Karena duit halal itu susah Pak buat dicari. Jadi menurut saya kita cari yang aman-aman aja sih Pak, yang halal aja. Profesi advokat adalah profesi kehormatan. Kita bukan pembenar kejahatan, kita adalah penegak moral hukum. Tanggung jawab kita bukan hanya kepada klien, tapi kepada masyarakat yang mempercayakan keadilan kepada kita, kepada negara yang memberikan kewenangan kita, dan kepada Tuhan yang mengawasi setiap keputusan.